Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga dan segala kenikmatannya tidak dapat ditangkap oleh akal manusia. Meskipun manusia membayangkan tentang kenikmatan yang terdapat di surga, dia tidak akan sanggup mencapai hakikat hal-hal yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui banyak hadisnya. Di dalam surga terdapat semua hal yang diinginkan oleh nafsu dan tidak menyerupai sedikit pun yang ada di dunia ini kecuali dari segi penamaannya. Semua yang kita dapati di dunia tidak menyerupai sedikit pun dengan apa yang ada di dalam surga. Akan tetapi, beberapa kitab-kitab hadis menyebutkan bahwa ada beberapa makhluk dan juga beberapa hal yang berasal dari surga yang ada di dunia ini. Dan hal-hal itu disebutkan dalam beberapa hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ada beberapa benda yang berasal dari surga yang terdapat di dunia ini. Makhluk-makhluk tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga agar manusia dapat mengambil berkahnya serta mengetahui kedudukannya yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa sajakah hal-hal tersebut dan di manakah mereka berada? Pertama, Sungai Nil. Kedua, Sungai Efrat. Sungai Nil yang terdapat di Mesir memiliki peranan yang tidak dapat dipungkiri. Demikian pula Sungai Efrat yang ada di Irak. Keduanya merupakan dua sungai yang berasal dari surga, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Malik ibn Sa'sa'ah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu ra'a arba'ata anhar yakhruju min asliha nahrani zahiran wa nahrani batinan. Faqultu ya Jibril, ma hadhihi al-anhar? قال أما النهران الباطنان فنهران في الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات. Bahwa Nabi SAW melihat 4 sungai yang keluar darinya, 2 sungai yang nampak dan 2 sungai yang tidak nampak. Maka beliau bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, apakah sungai-sungai ini? Malaikat Jibril menjawab, 2 sungai yang tidak nampak adalah 2 sungai yang terdapat di surga. Adapun 2 sungai yang nampak, maka itu adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ketika menjelaskan tentang hadis ini, beliau berkata, Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwasanya sumber dari 2 sungai ini berasal dari surga dan bahwasanya keduanya berasal dari Sidratul Muntaha. Kemudian keduanya mengalir sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian turun ke dunia dan mengalir di kedua sungai tersebut. Kenyataan ini bukanlah sesuatu yang mustahil bagi akal, serta keterangan ini berasal dari hadis yang sahih, maka hal tersebut benar adanya. Ibnu Hajar rahimahullah juga menyebutkan, kesimpulannya, kedua sungai ini berasal dari surga. Keduanya keluar dari mata air di surga, kemudian mengalir sampai menetap di bumi, kemudian mengalir di kedua sungai tersebut. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyebutkan bahwa sebagian ulama berkata bahwa kedua sungai tersebut merupakan sungai surga yang sebenarnya. Akan tetapi, ketika keduanya turun ke bumi, maka keduanya didominasi oleh karakteristik sungai-sungai yang berada di dunia, sehingga menjadi sungai-sungai dunia. Ketiga, Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim berada di sisi Ka'bah di Masjidil Haram. Maqam Ibrahim adalah sebuah batu kuno yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk berdiri di atasnya ketika membangun Ka'bah, ketika bangunan Ka'bah sudah mulai meninggi. Kemudian Nabi Ismail memberikan batu kepadanya dan Nabi Ibrahim alaihissalam pun menggunakannya untuk membangun bagian atas Ka'bah. Setiap kali beliau selesai membangun satu bagian, beliau akan berpindah ke sisi yang lain dari dinding Ka'bah sampai selesai pembangunan 4 sisi dinding Ka'bah. Beberapa kitab hadis meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rukna wal maqam yaqutatani min yaqutil jannah, tamasallahu nurahuma, walau lam yatmis nurahuma la adaa'ata ma bainal masyriq wal maghrib." Sesungguhnya rukun dan maqam adalah 2 permata dari permata surga yang Allah Subhanahu wa taala telah tutupi cahayanya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menutupi cahayanya, niscaya keduanya akan menyinari semua yang ada di barat dan timur. Bentuk maqam terdapat bekas 2 telapak kaki yang berlubang di atas batu, sebagaimana yang diriwayatkan bahwasanya setelah selesainya pembangunan Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri di atas batu. Kemudian kakinya masuk ke dalam batu sebagai bentuk pengabdian terhadap peringatan pembangunan Ka'bah, sehingga makam tersebut senantiasa berada di sisi Ka'bah dan menjadi salah satu simbol Masjidil Haram di Makkah.
Maqam Ibrahim alaihissalam tersebut telah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat salat. Sebagaimana Allah SWT juga berfirman di surat Ali Imran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang ada di Makkah, yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, amanlah dia. Keempat, Hajar Aswad. Hajar Aswad berada di rukun Ka'bah sebelah tenggara, dan Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya Hajar Aswad merupakan batu yang berasal dari surga. Pada mulanya ia berwarna putih, tetapi dia berubah menjadi hitam karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh manusia. Pernyataan tersebut sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Nazala al-hajarul aswad minal jannah wa huwa ashaddu bayadan minal laban, fasawwadathu khataaya bani Adam." Hajar Aswad turun dari surga dalam keadaan warnanya lebih putih daripada susu. Kemudian dia menjadi hitam karena dosa-dosa yang dilakukan oleh Bani Adam. Rasulullah SAW mencium Hajar Aswad dan diikuti oleh umatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu ketika datang ke Hajar Aswad, kemudian menciumnya dan berkata, "Inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa', walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk." Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau adalah sebuah batu yang tidak dapat memberikan mudarat ataupun manfaat. Seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Dan Hajar Aswad akan datang di hari kiamat sebagai saksi bagi orang yang pernah menyalaminya dengan hak. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Hajar Aswad, "Wallahi la yab'atsannahu Allahu yawmal qiyamati lahu 'ainan yubsiru bihima wa lisanun yantiqu bihi yashhadu 'ala man istalamahu bihaq." Demi Allah, Allah SWT akan membangkitkan Hajar Aswad di hari kiamat, di mana dia akan mempunyai dua mata yang dapat melihat dengan keduanya dan lidah yang dapat berbicara dengannya. Dia akan bersaksi bagi siapapun yang pernah menyalaminya dengan hak. Mengusap Hajar Aswad merupakan salah satu ibadah yang dapat menggugurkan dosa. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna mashahuma kaffaratun lil khataaya." Sesungguhnya mengusapnya merupakan penghapus dari dosa-dosa. Kelima, Raudhah. Raudhah merupakan salah satu bagian dari Masjid Nabawi karena terletak di dalam masjid. Tempatnya berada di antara rumah Rasulullah SAW, yaitu rumah Aisyah radhiyallahu anha dan mimbar beliau. Batas-batasnya dari arah timur adalah rumah Aisyah radhiyallahu anha, dari sebelah barat adalah mimbar Rasulullah SAW, dari sebelah utara adalah kiblat, dan sebelah selatan adalah garis sejajar dengan rumah Aisyah radhiyallahu anha. Luas Raudhah kira-kira sebesar 330 meter persegi, di mana panjangnya 22 meter dan lebarnya 15 meter. Yang menjelaskan tentang keutamaan Raudhah dan kedudukannya adalah hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Yang berada di antara rumahku dan mimbarku adalah salah satu taman dari taman-taman surga. Ketika menjelaskan hadis ini, para ulama memiliki beberapa pendapat. Di antaranya,
seorang mukmin akan mendapatkan kenikmatan dalam beribadah dan tumaninah ketika dia melakukannya di tempat tersebut, sebagaimana dia mendapatkan kenikmatan tersebut ketika dia berada di surga. Juga bahwasanya melakukan ibadah di tempat tersebut adalah salah satu jalan untuk menuju ke surga. Ada juga yang berpendapat bahwasanya tempat tersebut adalah bagian dari surga dengan makna yang sebenarnya, dan bahwasanya tempat tersebut pada hari kiamat akan kembali ke posisinya di surga. Dan sekarang, Raudhah ditandai dengan sajadah berwarna hijau yang berbeda dengan sajadah lain yang digunakan di Masjid Nabawi. Para penziarah Masjid Nabawi berusaha untuk dapat melaksanakan sholat sunnah di tempat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Apabila Anda menyukai video ini, maka jangan lupa untuk klik like dan bagikan ke orang lain. Kami ingatkan juga untuk klik tombol subscribe bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, dan juga klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.